Selamat siang, sahabat Satria. Kembali lagi di podcast Satria. Bersama saya, Vera Sari, selaku host di sini. Dan ada narasumber kita, Bapak Didit Santosa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Juga ada Bapak Faisal Cakra dari Yayasan Bahtera. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, sehat dan senang saya hadir di sini. Ya, gimana Bapak perjalanan lancar hari ini? Perjalanan enak sekali, nggak ada hujan, nggak ada panas, cuma ini gerah saja. Seperti itu sih Bapak ya. Apalagi cuacanya juga panas ya Pak. Agak panas memang. Puasa juga. Di Blitar nyaman, saya enak. Hawanya santai Bapak ya. Santai, makanannya juga dari malam, udah enak juga. Iya, Bapak untuk pertama kalinya atau memang udah 2 kali, 3 kali Bapak datang ke sini ya? Saya terus terang sudah 2 kali nih hadir di tempat ini, yang terakhir di tahun 2022, yaitu mengantar untuk memberikan fasilitasi anak korban bullying. Ini yang kedua kali untuk melakukan monitoring, evaluasi, implementasi sistem peradilan pidana. Kalau untuk Bapak Faisal sendiri kesini pertama kali atau Ini pertama. Oke, pertama kali Bapak ya. Kalau melihat perkembangannya nih, Bapak kan udah 2 kali ya, berarti sudah tahu nih perbedaannya atau memang ada yang benar-benar baru kali ini. Gimana Bapak kalau kesan dan pesannya? Boleh, kata kuncinya kalau saya tangannya jempolnya bisa naik, ya jempol 4 naik semua. Jempol 4 ya Bapak ya? Sangat progresif, sangat banyak perubahan dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu ya. Nampaknya ini gebrakan dari Kepala LPKA Pak Sugiono setelah beliau hadir di 3 bulan ya. Dan nampaknya saya sangat mengapresiasi banyak perubahan-perubahan yang diperoleh. Bahkan salah satunya ini ada Satria Podcast. Saya jadi dalam hati terheran-heran, salut. Sekelas LPKA saja kok ada ruang seperti ini. Dan saya senang ada kesempatan kita bisa berbicara banyak ya melalui ruang podcast ini. Itu menurut hemat saya. Iya, kalau kita menyebutnya memang proyek kelanjutan Bapak ya. Cuma 3 bulan tapi sudah semuanya dari podcast, LPSP, dapur, gitu semuanya memang sudah. Tapi kalau untuk Pak Faisal sendiri ini gimana nih kalau melihat LPKA yang seperti ini? Pada dasarnya kan lembaga pembinaan khusus anak itu sebuah semangat yang luar biasa yang mengubah kata penjara menjadi lembaga pembinaan khusus. Saya kira lokasinya, kemudian gedungnya, kemudian penanganannya, pelayanan, pengasuhan, pendidikan, semua hak-hak itu harus berbasis amanah dan harus paham. Dan saya kira untuk LPKA Blitar ini salah satu LPKA yang sama dengan Pak Didi tadi, kaget saya pas lihat banyak warna gitu ya, LPKA nggak seperti LPKA kayak TK gitu. Iya, benar kayak TK ya jadinya ya. Dan jangan anak kami sebagai orang dewasa saja senang lihat gitu banyak warna, tidak kaku gitu ya. Dan ini ada podcast juga, warnanya banyak sekali dan banyak ruangan-ruangan yang sudah dikembangkan oleh Pak Kalapas juga dengan apa tadi ASI, ruang khusus lukis, ruang khusus untuk disabilitas, ruang khusus musola dan Islam itu ruangan khusus untuk pengunjung dari jarak jauh untuk beristirahat dan sebagainya ketika mereka ingin bertemu dengan anak-anak di Iya, berarti kalau untuk melihat LPKA sendiri ini kalau dikatakan ramah anak itu sudah memenuhi apa belum Pak? Ya tentunya semua ada indikator dan kriterianya ya, namun dari selintas dari sarana dan prasarana tadi saya lihat ada tempat untuk
berkunjung, tempat untuk ada orang tua, ada untuk anaknya sendiri, itu salah satu ini juga anak. Kemudian ada, saya nggak tahu lapangannya di mana nih tadi ya? Saya izin, ini Bapak, lapangan voli. Ada pingpong itu di Wisma Anak. Tentunya salah duanya juga tempat pengembangan kreasi anak. Ya, siap untuk melatih keterampilan gitu. Keterampilan, ada juga barbershop, itu juga salah dua dan salah tiga untuk berkaitan dengan ramah anak ininya. Anak itu seperti yang dikatakan Pak Faisal, jangan merasakan di sini semacam ya penjara gitu ya, ada petik. Jadi ini sudah diubah dari warna, dari situasi. Suasana juga, terus pegawainya juga memang dituntut untuk ini loh anak-anak gitu loh, Ya. kayak ibu dan bapaknya sendiri ya Bapak ya. Justru itu yang saya mau sampaikan. Jadi pegawainya, petugasnya harus juga ramah anak. Tentunya ada advokasi bagi mengenal bagaimana konvensi anak itu juga disampaikan, diadvokasi, sosialisasikan kepada para petugas. Jadi jadi PR. Mudah-mudahan, nah ini Pak Faisal ini juga pakarnya sebenarnya konvensi anak. Ini lain kali boleh mengundang Pak Faisal. Gitu ya Pak ya, Pak Faisal siap ya Pak ya. Kalau memang kita bisa mengadakan kerjasama, tapi itu lebih bagus Bapak ya. Oke, sangat bagus sekali. Tapi kalau untuk pengembangan sendiri, mungkin kalau dari kata sempurna itu memang nggak ada yang sempurna ya Pak ya. Kalau dilihat dari ujung sampai ujung, kita memang ada nggak sih Bapak yang memang perlu ditambah atau Bapak ada masukan lain atau apa biar kita juga terbuka dengan adanya masukan saran, jadi tidak menerima pujian aja Bapak ya. Izin Bapak. Silakan dari saya atau Pak Faisal dulu. Saya itu Pak Faisal Bapak ya. Ya, tentunya masukan. Jadi ini lahan ini sangat bagus ini Pak. Saya dibandingkan dengan berkunjung dengan BKA, tadi saya bertanya ada sekitar 3,7 hektar ya. Siap. Ini sangat menurut saya sangat proporsional, luas dan bisa digunakan untuk fasilitas yang lain, olahragaan dan seterusnya. Masukan saya rasa semua hampir, kalau boleh saya katakan sudah hampir baik, bagus semua. Sudah dibabat habis ya Bapak ya. Ya, masukannya kami tentunya tolong pembinaannya, para petugasnya semua sudah berbasis anak. Tolong komunikasi anak itu nanti jangan juga bisa kedokterankan apa ya bahasanya, disampaikan kepada para petugas, para pembina. Nanti tidak sembarangan memandang anak itu dengan mudahnya bisa dibentak, dilakukan kekerasan, karena kalau anak-anak ini kurang disiplin itu pasti akan Pasti berada. ada Bapak. Memang anak bermasalah semua ya Pak tentunya di sini ya. Soal butuh binaan. Anak yang berhadapan dengan hukum ya, bukan anak bermasalah, bukan anak nakal ya, jadi anak berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum. Tentunya proses pembinaannya agar disesuaikan dengan juknis yang berlaku dari Kemenkumham. Itu tentunya melalui undang-undang pemasyarakatan sedang digodok, dikelola, diupdate dan seterusnya. Saran kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekarang ini mendidik mengasuh anak itu dengan pola pengasuhan disiplin positif, bahwa anak nakal, anak bandel itu tidak harus dibentak, dipecut dan seterusnya. Apalagi mainan Bapak ya.
sama sekali tidak boleh. Tentunya para petugas ini memahami, itulah melalui konvensi hak anak itu, pelatihan konvensi hak anak itu menjadi masukan dari saya, dan kemudian terapkan pengasuhan berbasis disiplin pendidikan, berbasis disiplin positif, itu menjadi hal penting untuk diterapkan di pembinaan di LPK. Siap, berarti lebih ke pola pengasuhan ya Bapak ya, lebih didisiplinkan lagi, lebih untuk anak, karena ini kan anak yang istimewa Bapak ya tentunya ya. Terima kasih. Kalau Pak Faisal sendiri gimana nih? Kalau ada masukan atau saran gitu? Dengan Pak Didi sama ya, jadi konsepnya itu kepada pasal 19 konvensi hak anak. Terus ya bahwa akan berlindungi dari kekerasan ekspektasi pelaku pelantaran sejak dimanapun dia berada, siapapun pengasuhnya. Siapapun pengasuhnya itu bisa dilaksanakan salah satunya ngambil tugas LPK atau pengasuh anak sampai menjadi dan karena undang-undang SPPN disusun dibuat sebagai undang-undang tentang pengasuhan yang diulang. Jadi anak berada di tingkat penyidikan untuk hakim, kemudian diadili, kemudian di tempat dari LPK, itu semua proses pengasuhan, terutama ketika mereka berada di LPK yang sudah berputus di sini. Nah, akhirnya semua dari kita harus ramah dulu. Maka di dalam, kalau misalnya kita ingin mengejar sebuah LPK yang LPK, lembaga pelayanan penanganan LPK lembaga salah satunya adalah LPK yang ramah anak LPKRA dulu sebelumnya, sekarang LPKRA. Salah satunya tidak adanya kekerasan atau maksimum perlindungan. Dan kita ini mohon maaf, saya tanya ini seragam siap izin dari memang dari teman-teman sendiri Bapak izin. Tapi tidak apa ya, biasanya kan kalau ke lapas itu orang berbadan tegak, seragamnya hitam gitu kan, memunculkan sebuah rasa yang agak berbeda ketika orang memandang itu. Tapi ketika kami lihat banyak menggunakan warna merah, dan celananya warna krem gitu, pandangannya sudah berubah ya. Berubah dan tidak kemudian dibuat orang jadi apa ya, serem Vibes-nya jadi berubah dari kita masuk ya. Dan ketika masuk juga mbak-mbaknya senyum-senyum manis-manis gitu, dan murah senyum, bapak-bapaknya juga sama murah senyum. Itu adalah praktek dari implementasi pasal 19 yang ada di LPK. Itu salah satu syarat yang harus terpenuhi di dalam lembaga ramah anak. Kemudian syarat lainnya kalau LPK anak untuk penilaian ramah anak itu adalah dibuat indikator-indikator itu, kemudian orang-orangnya berbasiskan mencari kualitas report. Maka pertanyaan-pertanyaan bukan secara teknis. Contoh, apakah sudah tersedia misalnya cari profesi polisi, dan sudahkah tersedia kontak-kontaknya khusus yang anak itu profesi. Dan disini juga seperti bisa dengan Pak Kalapas, Pak Kepala LPKA, apakah sudah tersedia lembaga khusus profesi psikolog, khusus untuk staff dan sebagainya. Nah, kayak gitu ukuran-ukuran kalau secara teknis kita punya sendiri. Kalau secara teknis di LPKS kita punya teknis sendiri. Kalau yang dibicarakan terkait dengan ramah anak, maka ada ukuran yang tidak bicara secara tapi tentang ukuran asasi manusia atau pres itu tambahan. Itu ya Bapak, terima kasih Bapak Faisal, Pak